Ya, selamat berjumpa kembali dengan Kinan Dewe Channel. Jadi liputan kali ini kami mau meliput situs Sendang Raja, Cemoro Bulos dan Cemoro Pogok, dan kita mau meneliti candi ya, candi kuno, tapi sudah tidak utuh lagi, tinggal runtuhan, tapi sudah banyak yang hilang karena kependam ya dengan banyak usia. Nah ini kita berhenti dulu di pos perhutanian, posnya Tahura. Jadi ini sudah diteliti banyak orang, termasuk dari NASA, bahwa di atas Cemoro Pogok itu ada candi sangat kuno. Jadi tapi sudah bekasnya sudah tinggal runtuhan ya, mungkin sudah hilang sekarang kita mau meneliti situs tersebut. Ikuti liputan kami selanjutnya dan secara tuntas. Nah, jadi ini kita mau berkunjung untuk meneliti situs Cemoro Bulos, Cemoro Pogok, dan juga di atasnya itu ada candi yang sangat kuno, tapi sudah tinggal reruntuhan, jadi sudah tidak utuh lagi. Dan itu yang beberapa waktu yang lalu menjadi penelitian dari NASA Amerika, karena dari NASA terdeteksi ada sinar ya, memancar sinar yang munculnya diperkirakan dari sekitar Cemoro Pogok di lereng Gunung Lawu ya. Jadi kalau dari Candi Sukuh nanti naik ke Tahura, Taman Hutan Rakyat, naik terus ke arah puncak Gunung Lawu. Coba nanti kita dari tim Kinan Dewe mau meneliti situs tersebut. Nah ini parkirannya ya, memang masih sepi sekali karena situs di sini belum banyak yang tahu. Jadi belum masuk menjadi destinasi wisata ya, kan hanya orang-orang ritual, orang spiritual aja ya kesinilah. Ini kita mau mencoba menuju ke arah Cemoro Pogok, Cemoro Bulos ya, yaitu ke arah puncak Gunung Lawu juga ini ya. Mari kita ikuti liputan kami secara tuntas. Nah ini jalan menuju Sendang Raja, Cemoro Bulos, Cemoro Pogok ya, jarang dilewati, jadi sudah penuh dengan rumput dan ilalang nih. Nah ini suasananya sangat tenang, memang gak ada pengunjung sama sekali ya, jarang yang kesini nih. Jadi jalan menuju situs ada dua jalur ya, yang jalur biasa tadi sama ini jalur yang melewati hutan bambu. Jadi kita nanti mau mencoba melewati dua jalur ya. Tadi kita belok dikit, kita masuk ke lewat di jalur hutan bambu dulu. Jadi pengen lihat suasana yang lain ya. Jadi sini bambunya banyak sekali. Ini sebenarnya sudah ada larangan untuk menebang pohon bambu ya, atau mengambil tunasnya, kalau orang Jawa bong ya. Tapi saya lihat kok banyak yang bekas-bekas bong juga ya, mungkin karena juga untuk mengurangi kerimbunan ya, jadi biar agak rapi hutan bambunya. Yang jelas hutan bambu ini juga untuk penelitian nih kayaknya, jadi yang dipelihara terdamu ya ini hutan bambunya. Sekali lewat sini ya, jadi rindang, rimbun, udaranya juga enak. Nah ini nanti kita menyusuri dulu hutan bambu, nanti baru kita belok lagi ke jalur yang biasa. Nah ini perjalanan menuju Cemoro Bulos, Cemoro Pogok, dan candi kuno yang di lereng Gunung Lawu yang menjadi misteri dunia. Nih jalannya tenang, enak.
rada lumayan enak. Jadi ini hutan menuju Cemoro Pogok, Cemoro Bulus dan puncak Gunung Lawu dari Candi Sukuh ini hutan ini memang miliknya Mangkunegaran. Jadi ini dinamakan hutan konservasi Tahura Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara I. Ini jadi hutannya itu milik Mangkunegaran. Nah ini ya asik ya. Ayo Mak, terus semangat Mbak. Hampir sampai. Semangat ya. Saya enak. Jadi setelah perjalanan kira-kira setengah jam dari Candi Sukuh Tahura ke pos 1 ini, setengah jam ya kira-kira, itu jalan santai. Nah inilah, ini merupakan pos 1 atau posnya polisi kehutanan. Nah jadi dipakai untuk pemantauan atau posnya atau kantornya yang polisi hutan yang di area Tahura inilah nih. Nah sini ada prasasti ya. Diresmikan Ganjar Pranowo. Bangunan ini 21 November 2013. Ini lokasinya, pos pertanian. Lumayan untuk istirahat. Suasananya sangat tenang sekali. Dan juga ini aura mistisnya juga sudah terasa di sini ya. Aura energinya sudah sangat terasa, sekali di sini. Ini pancaran dari Cemoro Bulus dan Cemoro Pogok sudah mulai terasa di sini lah. Nah ini. Jadi kami mengadakan penjelajahan situs dan penelitian bersama Ki Hardono dan Mbak Dewi ya, dari Tangmangu yang merupakan seorang spiritualis, juga peneliti budaya, dan juga arkeolog ya. Ini kita istirahat sebentar di pos 1, pos perhutani. Wah, nyantai Mak. Wah, nikmat sekali ya. Makan di hutan enak sekali ya, nyaman. Di sini tuh memang untuk makan apa aja tuh terasa nikmat ya kalau di hutan kayak gini tuh. Ya. Nah, itu nanti kita mau menuju ke sana. Tapi kita istirahat dulu di pos 1. Jadi inilah suasana ya pos 1 atau pos pemantauan polisi hutan di Tahura atau Taman Hutan Rakyat yang menuju situs Cemoro Bulus, Cemoro Pogok ya. Dan nih itu rumahnya petugas pos kehutanan ya. Tadi terkadang banyak ada beberapa petugas yang melakukan pemantauan dan di sini. Jadi ini untuk tempat sekedar untuk istirahat dan sebagai kantor. Ini fasilitasnya komplit juga nih, walaupun di tengah hutan. Ini di belakang ada toilet dan kamar mandi nih. Dan suasananya memang
nyaman sekali di sini. Jadi bagi yang punya permasalahan atau pengen refreshing, di sini sangat tenang. Jadi untuk refreshing, untuk menenangkan pikiran, biar pikiran kita fresh kembali. Jadi nanti setelah kita fresh bisa beraktivitas lagi di pekerjaan, jadi lebih rileks dan tenang. Lah ini dalamnya toilet, kamar mandi ya biasa kondisi di hutan, tapi sini yang jelas airnya melimpah ruah nih. Airnya melimpah ruah banyak sekali, karena seperti kita ketahui kalau di Gunung Lawu itu dimana pun memang airnya melimpah ya, sumber mata airnya melimpah karena hutannya masih lebat ya. Nah ini kita mulai menuju Cemoro Bulus ya. Ini kita dari pos 1 perhutani lah. Kita mencoba melewat jalur yang inilah sangat sangat rindang sekali. Wah, sangat nyaman. Nah ini kondisi hutan ya, pepohonan di sekitar pos 1 Tahura. Jadi dari sini, dari Tahura itu naik ada Cemoro Bulus, Cemoro Pogok, dan nanti menurut kabarnya ada candi yang tertua ya, bahkan lebih tua dari Candi Cetro. Nah itu nanti ini bisa naik dari sini, naik ke puncak Gunung Lawu bisa. Hanya jalur nggak tenar ya, jadi hanya para spiritualis saja yang lewat di sini lah. Ini ada petunjuk nih, ada situs Cemoro Bulus. Nah, jadi ini kalau lurus ke sana nanti menuju Cemoro Pogok. Ini kita mau mencoba ke Cemoro Bulus dulu. Nah itu jalan naik. Wah ini kalau hujan lumayan juga, ini jalannya menjadi jalur air. Wah jalannya asik sekali nih. Nah, di sini air masih melimpah ya, karena di Gunung Lawu itu merata ya, di semua sisi sumber airnya banyak karena hutannya masih lebat. Jadi nggak usah khawatir kalau naik Gunung Lawu, mau dari sisi manapun sumber air tersedia melimpah. Ini jalur kemana ya? Jalurnya bagus banget. Oh ini ternyata menuju ke Sendang Raja ya. Jalannya bagus, besar, tapi memang sepi sekali ya. Memang hampir jarang yang ada orang yang sampai di sini ya. Mungkin 1 bulan sekali, belum tentu ada orang yang pergi ke Sendang Raja ini ya, karena di samping tempatnya tersembunyi juga nuansanya beda ya. Nuansa mistisnya di sini agak beda dan agak seram di sini ya. Nah ini dari frekuensi energi yang terpancaran di sini kok ada getaran-getaran frekuensi yang berbau ular ya. Ini nih, di sini banyak berseliweran ular ya, banyak ular-ular yang kecil yang berseliweran di sini itu. Kalau secara batin kita lihat di sini banyak ularnya ya, kita lihat di sini, kita banyak ular. Ada ular besar di sini, ular besar sekali ya. Coba kita lihat lebih dekat dan kita lihat pantau sekitarnya dulu ini. Ya. Energinya lumayan besar dan ada positif negatifnya juga di sini. Nah kita lihat di sini ada energi Sulang Pertapa ya. Jadi dulu mungkin pernah ada bertapa di sini, titik energi ya
masih ditinggal di sini ya. Jadi seorang Pertapa ingin menjadi seorang pemimpin atau raja itu harus siap lahir dan batin ya, terutama godaan batin. Kita harus siap sebelum kita menjadi pemimpin ya, yang bisa mengayomi orang banyak. Lah kita lihat di sini, ada ular besar keluar naga kayak, dan naganya itu bermahkota, jadi punya mahkota. Jadi kalau istilah orang spiritual ini naga raja ya, jadi Nogorojo. Ini kalau diwujudkan secara real saja kayak semacam keris, tapi kepalanya di bawah ya, kepalanya di bawah tapi pakai mahkota, dan ekornya ke atas, dan di badannya ular tuh ada berkelip kayak emas ya, emas. Nah ini naga raja ini, wah kuat sekali ini, kuat sekali. Jadi hati-hati untuk para pengunjung di sini, karena di sini energinya kuat sekali ya. Jadi kalau kita tidak siap atau kurang bisa menjaga diri, nasi bisa terpengaruh dan punya efek ya. Jadi ini kalau di sini lebih hati-hati, karena sini sangat nuansanya sangat mistis sekali ya. Jadi karena jarang sekali didatangi orang ya. Ini kita lihat mungkin 2-3 bulan sekali, belum tentu ada orang yang datang ke sini ya. Sekarang kita mau menuju ke Cemoro Bulus ya. Jadi setelah tadi meliput ke Sendang Raja, kita naik ke menuju Cemoro Bulus. Lah ini jalannya emang ini ya, untung saja tidak hujan ya. Kalau pas hujan ini agak susah juga nih jalannya seperti ini. Karena apa? Di samping itu tanahnya juga nanti becek ya, cuaca juga bisa ambles, dan juga jalur air. Lah ini memang medannya karena jarang dilewati, medannya juga ini aja nggak ya, pas nggak hujan ya. Kalau hujan jadi tidak bisa kita bayangkan kalau pas hujan. Nah ini kita coba mutar jalan yang agak ke kanan samping, jadi untuk nyari jalan yang tidak begitu ambles ya. Jadi ini lihat memutar ke tepi dikit ini untuk nyari jalur selain jalur tadi ya. Lumayan untuk agak keras tanahnya, jadi lebih hanya kita agak mutar dikit ya, melintas agak mutar ke sana. Jadi nggak apa-apa, yang penting lebih oke, lebih nyaman untuk dilewati ya. Ini kita tetap jalan terus lah. Jadi medannya karena banyak jarang dilewati ya, dimaklumi saja, banyak penuh dengan itu ya, sampah dan guguran daun-daun. Jadi ini memang jalan sepi sekali ya. Jadi kalau mau ekspor ke sini atau menuju ke Cemoro Bulus atau Pogok, disarankan jangan sendiri. Jadi ini karena tempatnya itu memang benar-benar sepi, dan nuansa mistisnya memang sangat beda. Kalau sendiri nanti kita khawatirkan ada apa-apa ya. Jadi ini kalau ada ada binatang atau apa, kalau sendiri nggak ada yang membantu atau menolong. Dan ini medannya memang nggak ada petunjuk ya. Jadi walaupun medannya percabangannya jarang, tapi ini bisa kesasar nih kalau belum pernah kesini, karena jalannya sepi sekali. Ini belum lagi kalau hujan, apalagi kalau malam. Sangat tidak kita rekomendasikan. Nah ini kita sudah mulai sampai di rumah, di pos ya, mungkin rumah pos pantau. Dan karena di dekat situ Cemoro Bulus sih, ini untuk tempat itu juga tempat istirahat, atau barangkali perlu istirahat kalau mau ke Cemoro Bulus, atau kalau hujan ini lumayan ada tempat yang untuk berteduh. Wah suasananya sepi sekali ini, sangat tenang, nyaman, dan mencekam kalau sendiri mencekam. Wah nanti bisa
teman-teman rasakan sendiri ya. Jadi saya bisa bercerita banyak karena apa, sebelum terkadang itu mencoba atau mengalami sendiri. Jadi monggo coba, nanti bisa dicoba ke sini, suasananya bisa dibandingkan ya. Hutannya memang masih lebat sekali, maksudnya jalurnya jalur nanti kita ke sana itu arah ke muter ya, muter. Jadi ini setelah sampai pos ya, ada pos nih, ini ada jalan ke sana, yang ke sana, dan ada jalan yang naik sini. Jadi kita menuju ke situs Cemoro Bulus, jadi kita ngambil yang ke kiri. Nah ini kita naik. Pohonnya sini ada yang umurnya sudah ratusan tahun. Pohon apa ini? Jadi ini hutannya masih lebat sekali nih, masih banyak pohon-pohon besar. Pohonnya setelah deteksi energi aja nunggun. Nah di pohonnya sampai sudah lapuk tengahnya itu. Nah itu pohonnya. Nah itu kita menuju ke situs Cemoro Bulus. Nah itu udah kelihatan di depan. Nah itu tim kami Ki Hardono dari Gunung Lawu nih, spiritualis, peneliti budaya, dan juga arkeolog. Ini baru nyantai. Yang ada pohon sangat besar sekali ya, pohon umurnya sudah pasti di atas ratusan tahun nih. Ini pohon sarangan ya, jadi kalau tertulis di situ pohon sarangan, dan lingkaran pohonnya itu lebih dari 100 cm ya. Jadi nanti kita coba detek ke situ karena ada apa ya, karena ada getaran energi dari sini sudah terasa ya. Ini lokasi memang tenang sekali ya, jadi kalau tidak salah kalau dipilih tempat ini untuk dibikin satu situs pada zaman leluhur kita ya, pasti ada alasan tertentu lah. Ini juga ada pohon yang besar ya, mungkin umurnya juga nggak beda jauh sama pohon yang di sebelah sana tadi, pohon sarangan itu. Nah ini di sini ada beberapa simbol ya. Itu ada simbol bulus, yang satunya itu kurang jelas tadi, apa gajah apa celeng, nanti kita tanyakan pada penelitian budayawan Ki Hardono ya. Nanti coba kita minta informasi lebih jelas ya. Nah ini lokasi di Cemoro Bulus. Sebenarnya sini banyak beberapa situs ya, mungkin karena sudah termakan usia dan umur, sudah nggak komplit lagi. Pasti di sini ada ajaran dan filosofi yang komplit. Jadi leluhur kita dulu itu kalau mengajarkan suatu pengetahuan, terutama pengetahuan spiritual, itu dengan simbol ya, simbol atau pasbet atau semacam upacara ya. Jadi kalau simbol itu memang buktinya sampai sekarang bisa kita lacak, tadi nggak bisa hilang. Tinggal kita nanti bisa nggak para generasi muda itu memecahkan filosofi di balik makna simbol-simbol tersebut. Jadi kalau nggak disimbolkan ya generasi mendatang nggak tahu ya, nggak ada buktinya. Dengan ada simbol, terus simbol itu hanya filosofi ya, yang penting ajaran yang
yang dalam dari simbol tersebut, makna sebenarnya atau makna hakikatnya apa, itu ya harus kita gali ya dari ajaran leluhur kita, karena kita yakin ajaran leluhur kita udah sangat tinggi ya. Kalau didetek pakai energi ya, tadi ini ada energi terpancar di sini, kok ada semacam padepokan tempatnya Brahmana ya. Ini energi yang kuat banget ini. Jadi ini tempat padepon atau pengembelengan ya, pengembelengan diri seseorang untuk mengerti tujuan hidup yang sebenarnya ya, tugas manusia ya, di dunia itu sebagai apa ya, dan harus seperti apa ya, orang hidup. Apalagi kalau sudah mengarah menjadi seorang pemimpin ya, atau raja, harus bisa mengerti langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi seorang khalifah. Nah ini kuat banget. Nah ini kalau malam pasti ada hal-hal yang sangat bisa dirasakan, dan ini terdetek. Jadi sering ada musik gamelan ya, jadi nanti rekan-rekan spiritual bisa dibuktikan, coba di sini kalau malam ya, sendiri atau minimal jangan rame-rame, nanti bisa terdengarkan di sini pasti ada musik semacam gamelan. Ini tempat pengembelengan Brahmana ya. Ini juga kuat sekali, ini juga kuat sekali ya. Di sini, di tempat ini memang nuansanya beda sekali ya. Di sini pusatnya pengembelengan spiritual untuk tujuan manusia bisa mengerti. Nah ini di lokasi situs Cemoro Bulus, lereng Gunung Lawu. Jadi rutenya dari Candi Suko masuk hutan hutan rakyat ya, naik ke arah Gunung Lawu. Di sini ada kira-kira perjalanan kira 1,5 jam kita nyampe di Cemoro Bulus. Di sini ada kura-kura, ada telapak kaki. Ini apa ini ya? Ini nanti kita tanyakan pada budayawan dan spiritual dari Gunung Lawu ya. Ya ada. Mas, ini kok ada telapak kaki, ini filosofinya apa ya? Sebagai pijakan. Pijakan untuk Hidup. oh pijakan hidup ya? Pijakan hidup lah. Nenek moyang kita meneliti Ya. bahwa bulus itu mampu menyembunyikan kakinya, Ya. menyembunyikan tangannya, dan mampu menyembunyikan kepalanya. Oh gitu ya. Artinya kita kerja itu tidak usah netok ke, Oh ya, ikhlas. ikhlas. Jadi nggak Ikhlas. usah tanpa pamrih Tanpa untuk pamrih. dilem Malah sama orang gitu ya. disembunyikan, tidak. Oh, Di pikirannya disembunyikan, kepalanya disembunyikan, kaki tangannya disembunyikan. jadi ini filosofinya tinggi juga ya. Tinggi juga, maka nenek moyang kita sudah mempelajari hidup itu ya itu seperti bulus. Tapi sekarang disalahartikan bahwa bulus itu orang yang akal bulus itu sebenarnya itu. Jadi ini kan ini ada situs saya berbentuk bulus, tapi kok pijakan kakinya kok ya, pijakan kakinya manusia bukan pijakan bulus ya. Ya ini kan pijakan manusia. Pijakan Hidup manusia. manusia. Oh ya. Jadi pijakan hidup manusia itu seperti bulus. Bulus Mampu menyembunyikan Ya. tingkah lakunya, mampu menjadikan pikirannya. ikhlas tanpa pamrih ya. Ikhlas tanpa pamrih. Semata-mata Hanya karena karena Allah. Allah. Oh ya, berarti filosofinya tinggi sekali juga ini. Berarti Ya, kalau- leluhur kita udah Sudah sampai ya, udah sampai ke sudah sampai ke sana. sana ya. Ketika sudah sampai, sudah menyembunyikan pikirannya, keakuan pikiran itu kan menggambarkan keakuannya. Jadi keakuannya sudah tidak ada. Jadi apa yang dilakukan sudah tidak ada apa-apanya, kosong. Oh ya. Jadi dulu ajaran leluhur memang disimbolkan lewat situs ya. Salah satunya situs, upacara adat. Padahal di balik makna itu sebenarnya ajaran untuk mencapai hakikat, untuk mencapai kesadaran Tuhan ya. real. Oh ya. Kalau disimbolkan kosong yang gimana orang tidak mampu. Tapi kehidupan yang real ini mampu menyembunyikan apa yang kita lakukan. Tidak lewat tulisan tapi real. Ini berarti simbolnya real ya. Jadi Bisa dilihat. bisa dilihat, Oh, ya. bisa diamati. Oh jadi ini
jadi sangat parah itu mati. Jadi leluhur kita tuh dulu sudah sampai sangat parah itu mati. Tingkat kesadaran akan Tuhan sudah sampai. Hanya dulu ajaran itu tidak ditulis tapi disimbolkan lewat situs, bisa upacara adat ya. Jadi ini sebenarnya ajarannya sudah sampai sangat parah itu mati, bukan klinik. Justru dulu tuh harus disimbolkan. Kalau nggak disimbolkan nanti tidak berbekas. Nah, jadi gini lah, Morobulos ternyata situsnya mempunyai makna filosofi yang tinggi sekali. Oke. Oh iya Mas, ini kok di samping ada telapak kaki, ini ada bulus sih, kok ada kayaknya bentuknya kayak gajah ya? Ya ini gajah. Ini filosofinya gimana ini? Gajah itu nenek moyang kita. Itu mempelajari hewan itu yang paling cerdas. Hewan itu adalah gajah. Oh iya iya. Maka telinga itu tajam kan. Ya, vibrasi 5 kilo itu dengar. Ya. Kemudian mempunyai penciuman yang tajam. Penciuman tajam ya. Sehingga nenek moyang kita itu menganggap bahwa gajah itu binatang yang paling cerdas, maka dijadikan banyak ilmu. Oh ya, jadi orang hidup tuh harus tadi di samping untuk kita mau beraktivitas apapun tanpa pamrih disembunyikan, Harus mengejar ilmu. harus berilmu. Karena kalau tanpa ilmu ya, kita susah untuk Maka mencapai untuk, kesadaran akan Tuhan, susah ya. Maka pendidikan ini untuk mencari dunia itu harus pakai ilmu pendidikan. Nah, untuk mencapai Tuhan harus masa seperti bulus. Oh, pantas kalau zaman nenek moyang kita dulu ada untuk dewa pendidikan di Barat Ganesa itu ya. Ya. Oh, jadi dewa ilmu pengetahuan ya. Pengetahuan Oh seperti ya. itu. Makanya kan kalau dulu itu gajah pada dibunuh, maka disimbolkan dewa itu agar tidak dibunuh. Sekarang banyak sama curi gadingnya gitu kan. Nah, sebetulnya itu simbol pendidikan. Simbol pendidikan ya. Intinya harus berilmu. Tanpa ilmu manusia tidak ada artinya dan tidak ada bedanya dengan binatang atau makhluk Binatang yang akan lain. cerdas. Binatang akan cerdas ya. Ya, berarti ini simbolan ya, ilmu pengetahuan dari nenek moyang kita udah ada kesadaran untuk ilmu pengetahuan ya. Jangan manusia itu dua. Ya. Secara lahiriah sudah berpendidikan, secara administrasi, dan secara spiritual sampai tanpa pamrih. Ya. Jadi kendaraan untuk mencapai kesadaran akan Tuhan itu di samping keyakinan, terus niat yang ikhlas, juga harus pakai kendaraannya ilmu pengetahuan ya, yang disimbolkan pakai gajah kalau di patung Ganesa itu ya. Oh ya. Jadi tanpa kendaraan ilmu pengetahuan, Ya, manusia susah. Kita nggak akan ketemu dengan Tuhan ya, ketemu jadi dirinya kita, ketemu dengan Tuhan. Oke, itu filosofi dari gajah. Ternyata nenek moyang kita sudah mempunyai filosofi tinggi dan menyadari bahwa untuk mencapai kesadaran akan Tuhan dan menemukan jati diri harus berpengetahuan. Dari kendaraannya itu ilmu pengetahuan. Oke, sip. Leluhur kita memang sip. Ya, itu tadi sedikit banyak tentang filosofi di situs Morobulos ya. Jadi dulu leluhur kita itu untuk menyampaikan ajaran tentang Sengan Paranedi mati atau tingkat kesadaran akan hadirnya Tuhan tuh memang disimbolkan dengan situs-situs petilasan. Jadi tidak ditulis dengan kitab suci atau ajaran tutur tinula, tapi lewat situs. Jadi suatu saat bisa dilacak atau diungkap kembali makna situs tersebut bagi orang yang mau berpikir. Jadi di semua tempat dimanapun itu leluhur kita biasanya mengajaran ajaran Sengan Paranedi mati dan tingkat kesadaran akan Tuhan atau tingkat makrifat hakikat itu memang disimbolkan lewat situs-situs dan petilasan ya. Tapi tujuannya sebenarnya sama, untuk mencapai tingkat kesadaran akan Tuhan. Nah, ini kita memutar
di sekitar Cemoro Bulus. Jadi kita sebenarnya untuk mengecek atau mendeteksi frekuensi energi yang di sekitar Cemoro Bulus. Sebenarnya kita ini sekalian untuk mengecek tuh, jadi di sini sebenarnya di sekitar sini ada portal ya, portal goib untuk masuk ke dimensi yang lain untuk menyelidiki dalam hubungannya dan keluarnya sinar dari yang terdetek di NASA tersebut ya. Lah ini tapi karena ini masih rahasia dan harus dirahasiakan, kita bisa belum membuka secara tuntas karena masih banyak orang yang berkepentingan di dalam penelitian situs ini ya, karena banyak yang terutama dari luar negeri banyak yang untuk pengen membongkar situs, makanya kita tidak membongkar atau memberitahu titik pasnya ya. Nah, jadi kita sampai di sini dulu. Nanti tunggu liputan kami selanjutnya untuk explore atau peliputan untuk situs yang lebih keren di Cemoro Pogok. Terima kasih.